Halo semuanya, coba lagi ya di channel ini. So, kita di video ini akan belajar tentang classification ya. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar banyak ya tentang linear regression, terus basic machine learning kalian udah pasti paham ya. Tapi kita hanya membahas tentang regression nih teman-teman. Kita belum masuk ke classification ya. Ini masih dalam supervised sebenarnya ya, supervised machine learning. Dan tapi di classification ini kita akan mencoba untuk memprediksi ya apakah suatu data ini masuk dalam kategori A, B atau C atau D gitu. Jadi discrete ya, bukan continuous seperti regression. Nah, kita akan mulai ya. Kita akan coba berandai-andai dulu ya, gimana kalau kita classification ini pakai binary pakai linear regression ya. Contoh misalkan ada sebuah tumor ya. Nah, tumor ini apakah malignan atau bukan gitu. Malignan itu, aduh gue lupa ya, malignan itu antara jahat atau baik gitu ya. Nah, malignan ini ya harmful ya berarti. Sorry. Malignan ini harmful berarti berbahaya gitu ya. Jadi berbahaya kalau malignan. Sorry. Ya. Nah, jadi kita ada prediksi suatu tumor ya. Semakin gede tumornya ya, semakin X-nya ke kanan, maka malignannya semakin tinggi gitu ya, chance untuk jadi malignan gitu. Nah, tapi sekarang gini teman-teman. Di sini kan namanya classification ya, itu kan nggak mungkin bisa sampai angkanya bisa sampai ribuan ya. Jadi Y-nya itu antara 0 sampai 1 pasti ya. Jadi antara sini antara 0 atau 1 bahkan ya, nggak mungkin ada ya, namanya classification nggak mungkin ada setengah ayam setengah bebek gitu, nggak mungkin. Jadi antara 0 atau 1 ya. Kita mau klasifikasi antara tumornya ini ya antara malignan atau bukan, itu nggak boleh di tengah-tengah ya, karena akan susah nanti bikin decisionnya kalau di tengah-tengah. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita pakai binary classification, pakai linear regression ya. Kita harus ada namanya threshold classifier ya. Jadi misalnya pakai linear regression deh ya, misalkan di ya di sini gitu ya. Nah, sekarang misalkan thresholdnya adalah 0,5 ya, berarti kan di tengah-tengah sini nih. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa sebelum 0,5 ya, di bawah 0,5 semuanya harus 0 gitu ya. Prediknya Y sama dengan 0. Tapi setelah 0,5 prediknya Y sama dengan 1 yang di atas ini. Ya, harusnya oke dong ya, harusnya masuk akal lah ya. 0,5 kan tengah-tengah tuh. Ya, berarti kalau di bawah 0,5 berarti 0, di atas 0,5 berarti 1 gitu ya. Nah, tapi problemnya adalah sebenarnya susah untuk memastikan thresholdnya di mana gitu, karena bisa aja data itu skew ya, atau datanya itu nggak rata. Bisa aja misalkan di sini ada outlier teman-teman ya, ini akan sangat bergantung ke outlier. Jadi misalnya di sini ada outlier, maka tadi yang di ungu ini garisnya jadi seperti biru ini ya, seperti biru ini. Nah, sedangkan kalau biru ini 0,5 itu di sini teman-teman ya. Jadi ini udah dianggap tidak berbahaya. Nah, itu kekurangan dari dari linear regression. Kita klasifikasi pakai linear regression ya, karena ininya itu sangat bergantung ke outlier, misalkan ada di sini nih gitu. Nah, sedangkan kalau logistic regression ya harusnya tidak seperti ini gitu ya, harusnya ini dianggap sebagai malignan ya. Jangan sampai ketika ada data baru ini udah tidak dianggap sebagai malignan ya, apalagi ini tumor size ya, apalagi ini tentang kesehatan. Jadi bayangkan ketika ada sebuah tumor tapi kita salah prediksi, oh ini nggak berbahaya kok gitu, itu sangat berbahaya teman-teman ya. Lebih baik kita prediksinya salah, lebih baik ini kita anggap sebagai malignan ya, yang ini.
daripada ini tidak kita anggap ya. Tapi untuk kita membahas lebih lanjut tentang hal itu di video selanjutnya ya, tentang evaluasinya gimana. Ya, jadi ada yang jadi mungkin boleh salah lah ya di logistic regression, tapi kita mau milih salahnya mau di sini ya atau di sini gitu ya. Ya, tapi itu bakal nanti deh ya. Yang penting kita di sini tahu kenapa kita nggak pakai linear regression seperti biasa untuk di classification ini. So, apa maksud dari logistic regression ya? Jadi logistic regression itu sama aja kayak regression biasa ya. Kita prediksi dengan angka ya. Tapi di sini namanya linear, di sini ada namanya logistik. Nah, bedanya adalah ini adalah one step further dari linear. Jadi awalnya memang pakai linear, tapi kita pakai suatu processing tertentu, jadi namanya logistik nanti ya. Nanti kita akan lihat ya. Tapi di sini kita lihat dulu bahwa classification itu y-nya itu kan antara 0 atau 1 ya. Nah, jadi kalau pakai linear ya, si weight dikalikan x-nya ya, atau hasil akhirnya ya, atau garisnya itu ya, atau y-nya ini ya, itu dia bisa lebih dari 1 atau kurang dari 0 ya, di sini atau di sini gitu ya, kurang oke gitu. Jadi kalau kita pakai logistic regression, kita bisa kompres ini ya, kompres garis ini cuman di antara 0 sampai 1 doang ya. Jadi ini perhitungannya. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini gitu. Gimana caranya? Kita kompres di 0 sampai 1 doang ya. Ya, kita di sini pakai cara namanya ada namanya sigmoid function ya, atau logistic function. Ini sebenarnya function yang dipakai nanti di deep learning ya. Salah satunya gitu. Nah, ini logistic regression model ya, kita mau nolnya itu kita mau memprediksi ya angkanya itu 0 sampai 1 ya kan. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, prediksinya itu di sini ada suatu function baru nih ya. Jadi kita seperti biasa ya, seperti biasa kita pakai weight dikalikan dengan x-nya, tapi di sini kita tambahkan suatu function namanya mungkin g function ya, atau mungkin sigmoid nanti namanya. Biasanya sih gini ya, pakai sigma ya, sigmoid function. Nah, jadi ini ngapain sih g ini ya? Jadi g ini kalau kalian lihat di sini rumusnya adalah ya, gx itu 1 per 1 plus e pangkat minus x ya. Jadi function ini itu bisa mengkompres yang tadinya garis seperti ini ya, jadi bentuknya kayak S gini teman-teman ya. Dimana S ini 0, terus ini 1 ya, jadi ini asimptotik ya. Asimptotik itu maksudnya ini akan mendekati 0 banget, tapi nggak akan sampai 0. Sedangkan yang di sini ya, ini akan mendekati 1, tapi nggak nyampe 1 di sini gitu ya. Ini kalau kalian lihat di sini ya, ada namanya sigmoid di sini ya, 0 sampai 1. Nah, tapi di sini ada namanya tan h juga ya. Sorry, ini gua coba turunin. Ups. Nah, ini ada tan h. Tan h itu berarti 1 sampai 1. Tapi di sini kita bicarakan sigmoid aja ya, dari 0 sampai 1. Ya, jadi gini caranya ya. Jadi nanti x itu jadinya ya theta t kalikan x gitu ya. Jadi 1 per 1 plus e pangkat minus theta t kalikan x ya. Ini adalah linearnya ya. Terus kita masukin function sigmoid untuk jadikan logistik ya. Jadi sekarang kalau misalkan ada outlier kayak tadi ya, kayak di sini ya, kita nggak perlu khawatir karena outlier itu udah ada di sini gitu. Sedangkan yang nanti yang tadi di mana, yang tadi di sini ya, itu akan jatuh ke dia dekat sini gitu. Sedangkan di sini 0,5-nya ya, jadi di atas ini 1, di bawah ini 0. Jadi di sini kita udah bisa misalkan masalah itu ya. Nah, gimana kalau non linear ya, non linear boundaries. Nah, kita udah belajar ya kalau di regression ya sama sih, ini ada kuadratnya juga gitu. Misalkan nih ada lingkaran seperti ini ya, klasifikasi yang lingkaran seperti ini, yang deket yang deket pusat ya 0,0 dia kan O ya, sedangkan di luar tuh X. Jadi kita bisa bikin seperti ini
ya. Kita mau predik Y sama dengan 1, kalau ini lebih besar sama dengan 0 gitu. Ya, ini kalau kalian tahu, ini rumus lingkaran ya sebenarnya ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, itu rumus lingkaran sebenarnya. Ya. Jadi kalau lebih besar sama dengan 0 berarti X gitu ya. Kalau lebih kecil dari 0 berarti 1. Berarti Y-nya 0. Ya, itu untuk mungkin non-linear ini intermezzo aja ya. Terus kalau nah ini gimana sih cara kita melihatnya gitu. Jadi di sini ini kan ada sebuah kelas ya, ada ngumpul di sini, ada ngumpul di situ ya. Sekarang logistic regression yaitu ya apa ya, nanti in the end akan membuat seolah ada suatu garis di sini ya. Terus kita mau predik Y sama dengan 1 kalau ini lebih besar sama dengan 0 gitu ininya. Ya berarti mungkin ini ya, yang X itu 1, kalau lebih kecil dari 0, yang di sini mungkin ininya O gitu. Ya. Di sini juga sama ya. G theta T pangkat X. Tapi theta T-nya ini dikeluarin jadi seperti ini. Ya, ada biasnya juga, ada weight-nya juga. Ya, ini biasnya, terus ini weight-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Cara memahami logistic regression. Oke, terus kita masuk ke cost function. Kita di sini nggak pakai MSE, ya nggak pakai mean square error. Ya kenapa? Karena kan MSE itu seperti ini ya berarti ya. Y minus Y hat dikuadratin ya. Karena MSE itu tidak diperuntukkan untuk logistik memang ya. Ini digunakan untuk mengevaluasi deltanya ya. Kayak kalau di linear regression ya, ini ya digunakan untuk mencari yang diprediksi ini ke data aslinya berapa ya. Terus kita lihat deltanya di sini ya. Nah, kalau kita pakai cost function MSE, itu akan jadi kayak kasar gitu ya. Kenapa? Karena kan kita mau antara 0 atau 1 doang kan ya. Jadi apakah kalau 1 ya, maksudnya gimana ya? Kalau misalkan salah, kita nggak tahu itu sesalah apa gitu loh ya. Jadi misalkan aslinya 1 tapi kita predik 0 ya, berarti costnya berapa? Costnya 1 gitu. Terus kalau benar berarti costnya 0. Nah, itu antara apa ya, tidak ada spektrum seberapa benar atau seberapa salah gitu. Karena bisa aja misalkan tadi ya, di sini kita predik yang 0. Nah, ini kan sebenarnya nggak seberapa salah gitu ya, tanda kutip nggak seberapa salah, karena ini agak-agak deket nih sama 0 ya kan. Tapi kalau ini kita predik 0, itu kan salah banget ya. Nah, oleh karena itu nggak cocok ya, nggak cocok MSE di sini karena kita mensamaratakan semuanya gitu ya. Ya, either true or wrong, udah nggak ada spektrum. Terus nanti cost functionnya kalau seperti ini dia nggak akan convex ya, karena akan sangat apa ya, akan sangat kasar gitu. Jadi mungkin nanti ya aku nggak tahu ya gimana grafiknya ya. Convex itu jadi seperti ini nanti cost functionnya ya. Jadi nanti theta ini cost functionnya. Jadi dia nggak akan seperti ini ya, karena dia antara 1 0 1 0 kayak kasar gitu, nggak mungkin continuous seperti ini nanti ya. Nah, karena itu kita pakai yang namanya baru nih, namanya adalah log loss ya. Rumusnya seperti ini. Jadi nanti ada 2 ya. Kalau Y-nya 0, kita pakai rumus ini, minus log ya, kurung 1 minus h theta x. H theta x itu tadi ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sama ada sigmoid functionnya ya. Jadi ini antara 0 sampai 1 ya, maksudnya masih bukan 0 atau 1 lagi, tapi ini ada spektrumnya misalkan 0,78 itu ya. Nah, ini kan nggak satu-satu banget nih gitu. Nah, makanya di sini kita 1 minus ini, 1 minus seperti ini gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, kalau minus log ini dia kan bentuknya seperti ini grafiknya ya. Jadi HTT-nya semakin gede ya, HTT-nya semakin gede, cost function-nya akan semakin
tinggi ya. Masuk akal dong kalau h theta yang mendekati 1 ya, mendekati 1. Ini kan padahal y-nya 0. Ya, kalau h theta yang mendekati 1 maka cos function semakin gede. Ya, tapi kalau h theta yang mendekati 0 ya, mendekati aslinya y sampai dengan 0, cos function-nya akan turun mendekati 0 gitu. Make sense ya harusnya ya. Terus ini kalau yang y-nya 1 ya, y-nya 1 seperti ini ya. Jadi semakin gede prediksinya ya, cos function-nya akan semakin turun ya. Tapi semakin kecil h theta-nya ya, semakin mendekati 0, dia akan semakin naik karena ini y-nya sama dengan 1. Ya, seperti itu. Jadi ada dua ya, antara y-nya 1 itu gimana, kalau y sama dengan 0 itu gimana. Ya. Ini BTW dari PPT-nya ini dari Andrew Ng ya, dari Coursera. Nanti gua akan taruh di deskripsi di bawah untuk linknya ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini cos function berarti ini adalah agregat ya. M itu adalah jumlah data, cos itu adalah ini ya, yang kayak tadi. Jadi cos dari prediksinya sama y-nya ya, ini sama aja y hat gitu ya. Ya, y-nya itu ada 0 atau 1 doang ya ini ya. 0 atau 1 nih. Tapi di sini yang kita predik itu adalah sebuah spektrum ya. Terus apakah kita bisa gabungin ya, ini jadi satu aja, satu rumus ya, kita bisa ya pakai rumus seperti ini ya. Jadi yang log ini ya, kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan di awal, tapi kita kalikan minus y-nya ya, karena y-nya sama dengan 1 ya, sama dengan 1 ya udah, ini kayak dinyalain gitu ya, ada saklar ini dinyalain yang log h theta x ini ya. Nah, tapi kalau y-nya 1, ini berarti kita cancel ya, kita cancel yang ini. Jadi ini jadinya 0 ya. Jadi ini nggak usah dihiraukan lagi ya, yang ini. Ya, ini kan rumus untuk yang y-nya 0 ya. Rumus untuk y-nya 0. Kalau y-nya 0 ya, di sini jadi 1 ya kan. Di sini jadi 1, maka ini akan dihitung. Sedangkan kalau y-nya 0, ini 0, ini nggak akan dihitung ya. Ini akan dibiarin. Ya, jadi make sense ya. Jadi ini satu rumus yang bisa mengakomodasi ini gitu. Ya. Ini log loss function ya. Kalau kalian lihat di sini minus log x itu seperti ini bentuknya ya. Jadi tadi ya, yang ini, yang y sama dengan 1, semakin mendekati 1 dia akan semakin ke 0 ya. Oh, dia nggak asimptotik sih, sorry teman-teman, dia nggak asimptotik ya. Dia benar-benar 0 ya di sini. Tapi dia semakin ke 0 semakin ini banget ya, semakin tinggi gitu. Ya, tapi kalau lebih dari 1 ya dia akan di bawah 0. Tapi nggak mungkin teman-teman. Ya kenapa? Karena y-nya itu antara 0 atau 1 doang. Ya nggak mungkin lebih dari 1. Oke. Nah, ini gabungannya ya tadi ya. Jadi bisa dimasukin di sini. Nah, ini apa? I itu berarti ya data ke I gitu ya. Ini kan banyak data nih sampai M. Jadi data ke I gitu. Nah, gimana kok kita mau gradient descent ya dari sini ya? Gimana kita mau mengupdate tetanya kalau dari sini? Nah, gimana gini ya? Kita mau mencari minimum banget dari J theta, tetanya berapa? Ya, terus kita update seperti ini learning parameternya, terus kita update seperti ini, terus kita lihat. Nah, ini bukannya rumus gradient descent dari linear regression biasa ya, bukan logistic regression. Ya, kalau kalian tanya seperti itu berarti kalian di jalannya benar ya. Nah, kalau seperti ini mirip banget seperti linear regression ya. Jadi ini prediksinya ya, apa namanya,
which is sebuah spektrumnya, ya. Terus dikurangin dengan ini either 0 atau 1, terus dikalikan X, ya. Ini mirip banget kan seperti linear regression biasa, ya. Jadi ini kalau tetanya 0, ya, which is bias, ininya X-nya tuh 1, ya. Mirip banget seperti linear regression. Nah, kok bisa, pertanyaan gitu ya. Kok bisa dari rumus seperti ini ke tendensinya seperti ini gitu. Nah, kita akan coba bahas di slide selanjutnya ya. Ini disclaimer, kalau ini akan banyak sekali matematikanya. Kalau kalian skip, it's okay ya. Aku nggak akan memaksa kalian untuk memahami ini ya, tapi it's okay kalau kalian skip dulu ya. So, aku akan jelaskan dulu ya turunan dari sigmoid function ya, yang ini ya. Jadi sebelum kita memahami keseluruhan, kita perlu tahu dulu turunan dari ini, dari cost functionnya ini ya, dari sigmoid function ini gitu. So sigmoid function itu kan 1 per 1 plus E pangkat minus X ya, 1 plus E pangkat minus X, iya betul ya. Terus gimana turunan ya, turunan dari function ini terhadap X ya. Jadi kita bisa lakukan seperti ini kan ya. Untuk memudahkan ya, berarti ada berarti ini gua bawain atas ya. Jadi 1 plus E pangkat minus X pangkat minus 1 ya. Jadi kan kalau X pangkat minus 1 berarti kan 1 per X ya. Ini sama kayak gini ya. Oke. So di sini ya pakai rumus chain rule ya. Ini exponential rule, ini minus 1-nya bawa ke depan. Terus ini kurangin 1 ya, berarti E minus 2. Terus jangan lupa yang di dalam sini kita turunin juga ya, karena ini chain rule. So turun dari E pangkat X, E pangkat CX itu adalah C kalikan E pangkat CX ya kan. Jadi di sini sama juga nih. Ini berarti minus 1 ya, turun ini anggap aja ada 1 di sini, minus 1 kalikan E pangkat minus X. Ini nggak usah diturunin ya, ini karena 0 ya, karena plus 0 di sini nggak usah ditulis ya. Jadi seperti ini bentuknya. Oke, nah terus ini kan kali ya, ini kan kali. Ini gua hapus dulu ya. Ini kan kali, berarti ini saling cancel out, ya kan? Nah terus di sini satunya juga nggak usah ditulis, jadi E pangkat minus X doang nih. Ya, E pangkat minus X doang. Tapi di sini ada minus 2-nya. Ya, jadi sekarang kalau X pangkat minus 2 berarti 1 per X pangkat 2. Ya, jadi di sini ini berarti pangkat 2 ya, tapi harus di bawah. Jadi penyebutnya atau denominatornya. Terus kita bisa jabarin ya, jadi 1 per ini boleh dong ya, dijabarin ini, ini jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian supaya memudahkan, jadi ini ada kita tambahkan 1 plus E pangkat minus X terus minus 1 di sini ya. Ini harusnya saling cancel out. Ya, ini sama ini. Tapi kita tambahkan ini supaya lebih gampang perhitungannya, jadi seperti ini ya. So ini akan jadi seperti ini ya, 1 minus 1 per ini ya, bisa ya, bisa. Kalau kalian mungkin sering pakai pecahan, harusnya ini make sense ya. So ini kalau kalian lihat, ini tuh sama bentuknya kayak yang di awal ya. Ini sigma X juga. Ini sigma ya BTW ya, seperti ini nih. Ini sigma X2 juga, tapi ini berarti 1 minus sigma X ya. Ini kan sigma X nih. Nah, jadi turunan dari sigma X ya, turunannya atau aksennya ya sama dengan sigma X juga dikalikan dengan 1 minus sigma X. Gitu teman-teman ya. Ini adalah turunan dari sigmoid. Oke. Ini akan sangat berguna juga nanti di deep learning ya. Oke, kita lanjut ke log loss derivation-nya ya. Jadi yang pakai yang ini tadi. Ini kan rumus gedeannya ya. Jadi ln itu nggak baca sebagai log ya, tapi kalau log itu kan biasanya misalkan 2 log 8 itu kan 3 ya. Berarti kan ini pangkat berapa yang sama dengan ini pangkat berapa yang sama dengan ini gitu. Nah, tapi kalau ln itu sama kayak ini bilangan E ya, log berapa ya, log X sama dengan Y gitu ya. Berarti E pangkat Y sama dengan X gitu ya. Tapi ini E log ini sama aja kayak ln ya. Jadi ln
ln X sama dengan Y, artinya adalah E pangkat Y sama dengan X. Itu ya. Jadi log sama ln itu sama aja, ya, cuman beda base numbernya aja gitu. Oke, jadi ini rumusnya ya. Kenapa nggak ada minus di sini? Karena di sini kan ada minus ya. Sorry, minus ini ya, ada minus. Nah, karena di sini udah dikeluarin di sini, makanya di sini bisa plus ya. Oke, kita lanjut. Kita mau turunin J theta ini terhadap theta ya berarti ya. Oke, terhadap theta. Nah, sekarang kita coba turunin nih. Ntar, gue coba mikir dulu ya teman-teman ya. Oke, kita perlu tahu dulu sebelumnya bahwa derivatif dari ln X itu adalah 1/X ya teman-teman. Jadi derivatif dari ln X itu adalah 1/X. So di sini ya, ini skema kita keluarin aja karena nggak apa-apa, tidak terkait turunan ya. Nah, jadi di sini kan ada YI ya, karena Y itu nggak ada kaitannya sama theta, jadi kita bisa taruh di sini. Nah, tapi di rumus ini itu ada tetanya teman-teman ya, di dalam sini nih. Nah, jadi ln X ya, tadi kan 1/X, jadi kita taruh di sini ya, 1/H theta XI di sini. Terus di dalam ini ya kita perlu turunin juga ya, berarti turunan H theta XI terhadap theta J di sini ya. Nanti kita hitung dulu, tapi kita langsung ke sini dulu ya. Kita lanjut ke sini. Ini sama 1/1 minus ini kalikan turunan ya, turunan ini terhadap theta J. Ya, terus kita lanjut ke sini ya. Ini agak banyak ya. Tapi satu-satu dulu. So di sini ada YI ya, kalikan 1/, ini coba. Nah, ini lebih enak ya kelihatannya ya. Jadi yang lain nggak diliatin dulu ya. So tadi kita sampai sini ya, sampai step ketiga. Jadi Y-nya tetap sama, ini tetap sama. Terus turunan dari ini ya, turunan dari H theta XI ini ya. Jadi kalau kalian lihat tadi H theta X itu kan sama dengan sigmoid dari theta pangkat T X, benar seperti ini kan ya. Oke. Nah, jadi turunan dari sigma ini ya kan, itu kan tadi sama ya dengan sigma X kalikan 1 minus sigma X, benar kan ya. Nah, oleh karena itu di sini turunan dari sini adalah ini ya kalikan ini gitu ya. Jadi H theta X dikalikan 1 minus H theta X, karena ini sama aja sigmoid ya. Nah, tapi jangan lupa ya, ini kan nggak hanya X ya, tapi ada term lagi di sini. Jadi pakai chain rule lagi, ini harus diturunin lagi terhadap tetanya gitu ya, seperti ini ya. Jadi turunan dari theta T pangkat X ya, turunan terhadap theta J-nya gitu. Ya, jadi theta J itu satu spesifik theta ya, ke fitur tertentu ya. Terus ini juga sama ya, yang untuk Y-nya sama dengan 0 itu juga sama ya, juga sama seperti ini. Nah, ini agak ribet nih ya, sebentar, ini agak ribet nih. Kenapa? Karena turunan terhadap ini ya. So ini kan oke lah ya, ini oke lah ya. Ini kan kita samakan seperti ini. Jadi sekarang kita coba lihat ya, term ini menjadi sebuah ini gitu. Gimana sih ya? Oke. Jadi pertama kita mau turunin ini dulu nih ya. Jadi ini turunan terhadap ini adalah minus 1 dulu ya. Sorry guys ya. Jadi 1 ini turunin dulu ya. Ini kan 0. Tapi turunan terhadap ini berarti tetap sama ya. Minusnya tetap ada ya. Terus ininya sendiri ya, H theta XI. Nah, sekarang kita mau turunkan ini ya, turunin
H theta XI-nya ya. Sama aja, tadi 1 minus H theta XI juga gitu ya. Terus sama aja sih dalamnya ini. Tapi kenapa ribet? Karena ini ada 1 minusnya ya. Jadi di sini ada minusnya juga. Minusnya juga kita turunin gitu. Ya, sampai sini udah paham lah ya maksudnya gimana. Nah, terus ini kita bisa coret teman-teman ya. Ini kita bisa coret. Jadi sekarang sisa ini doang, kalikan ini gitu. Nah, ini berapa? Ini kan harusnya XJ ya. Jadi theta T terhadap X kita bagi theta J gitu. Karena kan ya sebenarnya gini ya, theta 0 tambah theta 1 X1 tambah theta 2 X2 dan seterusnya. Sedangkan kalau theta J berarti misalnya theta 2 berarti yang diturunin adalah X2-nya gitu. Makanya di sini XJ ya. Terus ini juga dicoret ya, ini ya. Berarti sekarang sisa minus H theta kalikan ini sama XC-nya juga gitu. Nah, sekarang XC-nya kita bisa keluarin ke sini ya. Terus sisa ini doang nih. Sisa ini doang. Terus diapain lagi nih ya? Oh, dijabarin ya sekarang ya. Ini kalikan ini, terus ini kalikan ini. Terus ini juga sama ya. Ini kenapa bisa H theta doang? Karena oh ya, ini kalikan ini, terus kalikan ini ya, plus H theta. Terus ini coret ya. Dicoret nih karena sama. Ya, jadi YI minus H theta XI. Ya, yaitu targetnya, ini adalah prediksinya ya. Sama dong kok gini ya. Karena ini minus di depan ya, kita coret ini taruh minus di sini. Karena minus di sini dibalik ya. Jadi H theta sekarang dikurangin YI. Sama seperti linear regression ya. So ini ada pembuktian bagaimana turunan dari ini ya menjadi sebuah ini gitu. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini benar ya berarti ya. Sorry. Ini ke sini ini benar. Ya, jadi cara mengupdate-nya seperti itu. Oke? Nah, itu adalah binary classification, teman-teman ya. Namanya binary itu berarti antara either 0 atau 1. Ya, karena tadi ada sigmoid ya. Sigmoid seperti ini. Mana tadi ya? Seperti ini ya. Either 0 atau 1. Tidak ada yang lain. Ya, namanya juga binary ya. Nah, terus ada lagi namanya threshold. Threshold itu nggak selalu 0,5 ya. Bisa aja kayak tadi, misalkan cancer ya, tumor. Bisa aja thresholdnya kita mau kurangin nih. Supaya kita wanti-wanti aja kalau jangan sampai ada yang sebenarnya berbahaya tapi kita nggak predik berbahaya. Makanya bisa kita turunin jadi 0,3 ya. Itu bisa aja gitu ya. Jadi tapi sih biasanya rule of thumb-nya itu adalah 0,5 gitu ya. Jadi bisa aja seperti ini, jadi kurang dari 0,3 itu 0, lebih besar dari 0,3 itu 1, bisa aja seperti ini ya. Jadi itu binary classification ya. Tapi gimana kalau kita mau multi class ya. Jadi ini beside binary classification ya, kita bisa predik juga multi class classification ya. Contohnya misalkan ada sebuah gambar anjing ya. Ya udah, ini prediksi antara anjing, kucing, ya kuda atau tikus gitu. Oke, gue maunya anjing ya. Jadi kita memilih beberapa kelas, bukan lagi 2 ya. Ya dulu sempat ada jokes ya di sitcom apa namanya, Silicon Valley ya. Jadi ada orang yang mau bikin sebuah AI katanya ya. Ini sitcomnya udah lama sih, tahun 2015-an mungkin ya. Jadi dia mau bikin sebuah AI. AI-nya ini untuk memprediksi makanan gitu. Nah, dipikir investornya ini oke gitu ya. Wah, bagus nih gitu. Bisa prediksi makanan, tapi ternyata pas dicoba ya dia cuma bisa prediksi pizza atau not pizza doang ya. Itu adalah binary classification ya, bukan multi class classification. Jadi kalau multi class classification ya udah
Nah kita foto, ya dia bisa predik ini pizza, ini spaghetti, ini mungkin rendang gitu. Ya bukan cuma pizza atau not pizza gitu ya. Itu namanya binary. Ya kalau multi kasus seperti ini. Nah kalau multi label itu bisa aja satu apa ya? Satu data itu kita bisa predik lebih dari satu target itu. Misalkan oke, ini ada kucing dan ada anjing gitu. Nah itu adalah multi label classification. Ya. Nah, untuk yang kanan ini multi output ya, multi output classification. Jadi nanti ada kategorinya nih ya. Misalkan ada input sebuah gambar ya, misalkan gambar tas gitu. Nah, kita bisa prediksi ini tas. Jenis tas apa? Jenis tas ransel, jenis tas apa? Tas yang cewek itu ya, yang LV atau Hermes atau apa gitu. Nah, itu kategori. Terus bisa aja dia keluarin satu kategori lagi, warnanya apa gitu. Ya. Jadi itu multi output. Jadi ada dua tugas ya, ada dua model di sini kok kalian lihat ya. Ada dua model. Ya. Nah, ini adalah software function. Ini cara kita membuat multi class classification ya. Yang ini loh, yang anjing dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa pakai softmax function. Nah, jadi misalkan di sini ya, ini prediksi kucing ya. Ini dog. Ini misalkan horse, ini mouse, ini apa ya, elephant. Nah ini semuanya ya, semuanya ini pakai linear regression biasa ya. Ini bukan pakai sigmoid lagi ya, karena sigmoid itu nature-nya binary classification ya. Di sini kita nggak pakai sigmoid, kita pakai softmax ya, softmax function. Nah, software function ini sebenarnya sama juga. Nanti kita convert semuanya ini menjadi sebuah data point yang dimana 0 sampai 1. Ya. Tapi di sini kita sebenarnya mudah sih ya. Kita tinggal ya, pangkatkan dengan ini ya. Harusnya ya, pangkatkan dengan apa? Hasil dari ini 5.1 misalkan, terus kita per ya dibagi sama semuanya ya, pangkat 1,3 tambahkan pangkat 5,1 dan seterusnya gitu. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya, antara 0 sampai 1 doang. Dan ini kok dijumlah semua teman-teman, ini adalah 1 ya, kalian jumlahin ini semua ya. Jadi 0,02 tambahkan 5 tambah 2 kan 7, 7 tambah 3. Jadi ini kok di total semua jadi 0,1. Terus ini kan 0,9. Jadi ya, in total tuh 1 ya. Jadi sigmoid function softmax function itu gunain untuk itu. Untuk multi class classification, tapi kita complex dari 0 sampai 1 di sini probability-nya ya. So kalau seperti ini kita bisa predik Y-nya berarti ya yang ini ya. Y-nya ini berarti ini kan misalkan kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Berarti Y-nya itu kelas 1 gitu. Karena ini paling tinggi. Ya, udah nggak pakai threshold lagi ya. Kita ambil aja yang paling tinggi gitu. Ya. Jadi ini namanya juga one versus all ya. So kita mau ini train acoustic regression classifier seperti tadi ya, H theta X untuk setiap kelas untuk memprediksi probability kalau Y sama dengan I. Ya. Nah, sekarang kita mau ambil memaksimalisasikan function ini gitu ya. Jadi seperti ini. Kayak tadi misalkan kita pakai H theta X ya. Oke, maksimumnya sekarang 5,1 gitu. Ya, berarti Y-nya, max-nya itu adalah I ya, adalah 1 di sini. Ya. Ini contohnya ya, misalkan ini pakai deep learning. Jadi di sini ada beberapa neuron-neuron, ini ada weight-nya ya. Ini kita mungkin nanti skip dulu, kita belajar di modul lain ya terkait ini. Kita lihat yang akhir nih ya. Jadi ada logits di sini. Nah, ini kita bisa juga untuk bikin seperti ini ya, one versus all. Ya, jadi ini ada dua macam, ada yang softmax ya. Ada yang one versus all. Jadi kalau one versus all di sini ada beberapa logit namanya ya. Jadi di sini untuk memprediksi apel yes or no, ini bear ya. Beruang yes or no, candy yes or no, dog yes or no, atau gimana ya. Jadi kalau softmax function dia itu gunanya untuk multi class ya, sedangkan one versus all yang tadi itu bisa juga untuk multi label ya. Bisa aja di sini ada
ada gambar apel sama ada gambar beruang kan gitu. Ya, bisa aja di sininya sama-sama yes gitu ya. Ini yes, ini no 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 gitu. Tapi kalau software function ini kita ambil satu aja yang paling tinggi. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini nanti kita bahas banyak sih sebenarnya di deep learning nanti ya. Kenapa? Karena biasanya classification itu sangat erat kaitannya dengan gambar gitu. Tapi nanti kita akan bahas di deep learning ya. Jadi mohon bersabar aja. Di sini gue cuma mau membahas aja sih. Kalau misalkan gimana sih kalau kita bisa melakukan classification yang as simple as possible gitu. Karena nanti deep learning itu akan sangat kompleks teman-teman. Ya, jadi ini tergolong simple ya sebenarnya ya. Oke, ini adalah cost function untuk multi class. Ya, bisa pakai nama categorical cost entropy ya. Tadi kan rumus y hat-nya kan seperti ini ya. Softmax-nya. Nah, terus categorical cost entropy loss itu ya sebenarnya simple ya. Kita bisa pakai rumus ini. Sebenarnya sama kayak tadi ya. Ini 1 sampai C. C itu adalah jumlah kelasnya. Ya, tadi kan ada 4 ya, ada anjing, tikus, kucing, dan apa gitu ya. Ada 4. Terus Y ini ya antara 1 atau 0. Jadi kalau 0 ya kita nggak usah perhatikan. Tapi kalau 1, misalkan ini anjing gitu, kita lihat lognya. Ya, log dari ininya. Ya, semakin mendekati 1, maka akan semakin benar. Semakin lossnya itu dikit. Semakin lossnya 0 gitu. Ya. Oke. Terus kita tinggal kalkulasi semua ya di sini ya. 1/n ya kayak biasa lah ya. N itu jumlah datanya, terus kita hitung semuanya total loss. Ini contoh nih, misalnya tidak ada 3 kelas, terus koreksinya itu misalkan 2 nih. Ya berarti kita tinggal log yang ini aja gitu ya, 0,7 gitu. Ya ini nggak perlu dihitung, ini nggak perlu dihitung. Ya karena kita cuman kelas 2 aja. Ya. Oke, terus yang multi label ya. Multi label itu kita mungkin bisa pakai sigmoid cost entropy. Ini BTW nggak selalu harus ini ya. Ada beberapa cost function yang lain yang kita bisa pilih, tapi ini hanya contoh aja. Gitu. Ini ada sigmoid cost entropy ya. Mungkin rumusnya seperti ini. Ya ini sama kayak tadi sih. Sama kayak sigmoid ya. Antara benar atau salah. Ya, tapi kita hitung untuk setiap kelas. Ya, jadi untuk setiap kelas ini kita hitung nih. Ini benar nggak, ini benar nggak, ini benar nggak gitu ya. Jadi di sini ada yes atau no, yes atau no, yes atau no gitu. Beda sama multi kelas ya. Jadi ini kita hitung semua nih untuk setiap kelas. Ya nih independently ya untuk setiap kelas, terus dirata-ratakan semuanya. Oke, so itu ya teman-teman untuk classification ya. Kita tadi belajar tentang logistic regression ya. Terus sigmoid function, terus derivasinya gimana ya, cost functionnya gimana. Terus kita terakhir juga belajar tentang multi class sama multi label. So habis ini kita akan belajar tentang demonya ya, gimana di Jupyter Notebook. Oke teman-teman, kita mulai demonya ya untuk logistic regression. Nanti file IPYNB-nya gue akan taruh di GitHub ya, kalian bisa cek sendiri nanti. Oke, jadi pertama seperti biasa ya, kita import dulu NumPy sama Matplotlib. Ya, terus kita kasih seed supaya konsisten randomnya. Terus beberapa poin ya, ada 100 data point ya. Yang akan kita pakai di sini. Kecil aja ya, nggak usah terlalu banyak. Oke, terus X-nya ini kita set ya untuk karena nanti kita akan ada 2 dimensi ya, ada X sama Y. Ya, jadi ada X1 sama X2 lah ya kalau misalkan di bahasa matematikanya. Nah, untuk true weights. Nah, true weights ini sorry, tadi karena X itu ada 2 ya, makanya kita di sini ada 2 ya. Ada 1, ada 2. Terus untuk true weights ini berarti targetnya gitu ya. Di sini targetnya itu kita masih kita kasih setengah 1 sama minus 1 gitu ya. Nah setelah itu kita cari y-nya. Nah intinya semua ini kita hanya menyediakan data gitu ya. Jadi in the end nanti y-nya ya, karena di sini adalah logicalnya lebih besar dari 0 atau enggak. Makanya di sini ada 2 nih ya, antara 0 atau 1 gitu ya.
boundary labelnya antara 0 atau 1 gitu. Terus seperti biasa ya, sigmoid kita define ya 1/1 plus E pangkat minus Z ya. Kalau E pangkat minus itu ada di numpy pakai function np.exp. Nah, untuk log loss sebenarnya sih kurang lebih sama ya kayak yang ada di kita define di sini. Nah, ini ya. Minus Y log H theta X ini juga sama ya. Ada minus ini, ada Y true. Ya kan, oh ya, ini kan rata-rata ya. Berarti kita lihat yang di sini, sorry teman-teman, di sini ya. Karena ini rata-rata, jadi ada Y log prediksinya ya kan. 1 minus ya, 1 minus Y true-nya kalikan 1 minus prediksinya gitu. Nah, di sini ada epsilon. Itu kenapa ada epsilon? Supaya kita mencegah untuk prevent log 0 ya. Karena kalau kita lihat di sini, kalau ini mendekati 0 nih asimptotik teman-teman, bisa infinite. Nanti takutnya akan merusak gitu ya. Makanya di sini kita kasih epsilon dengan apa namanya, value yang kecil banget gitu ya. Jangan sampai ininya 0 gitu. Tapi ini ya 0,0 berapa it's okay gitu ya. Tapi jangan sampai 0 pas karena bisa sampai undefined gitu ya. Nah, kemudian gradient descent kayak biasa ya. Ada weights, ada loss history, mirip seperti linear regression. Nah, ada prediksinya. Tapi pakai sigmoid di sini ya. Kita np dot kalikan x kalikan weight-nya, data kalikan weight-nya, tapi kita kasih sigmoid, jangan lupa di sini. Nah, kalau ini hasilnya berarti prediksi itu dari 0 sampai 1 ya, bukan 0 dan 1. Bukan 0 atau 1, tapi 0 sampai 1 ya, ada spektrumnya. Nah, terus di sini baru kita bisa kalkulasi gradiennya. Ya, kita kalkulasi gradien, ingat bukan dari 0 atau 1-nya, tapi dari yang mentahnya ya, probability-nya gitu. Nah, jadi np dot x transform ya, ditransform supaya nanti weight shape-nya tuh bisa pas dengan prediksinya gitu ya. Nah, gradien kayak gini ya, gradien seperti yang kita pusing bareng-bareng nih di sini. Jadi prediksi kurangin data asli ya, kalikan X. Ya, prediksi kurangin data asli kalikan X gitu. Terus dibagi Y titik size untuk ini. Jadi untuk meratakan gitu ya. Rata-ratanya nih 1/m nih gitu. Karena otomatis dot itu otomatis menjumlahkan semua gitu, mensigmakan semua ya. Terus kita ngupdate weight ya, karena gradient descent maka dikurangi ya, minus sama dengan learning rate kali gradient gitu. Oke. Kemudian untuk loss-nya pakai log loss ya, fungsi yang tadi. Terus kita taruh di history. Ya, kita taruh di loss history. Terus kita bisa print ya setiap iterasi ke 100. Nah, terus kita set aja nih learning rate misalnya 0,1, misalkan mau 1000 iterasi gitu ya. Terus gradient descent tinggal panggil functionnya, terus nanti menghasilkan ini ya, weight sama loss history di sini. Terus kita tinggal visualisasi di sini ya. Jadi ini untuk memvisualisasi si data point-nya ya, mulai dari sini tuh untuk garisnya gitu ya. Gua nggak akan lebih lanjut di sini. Oh, mungkin ini ya. Mungkin kita lihat dulu ya. Kita coba lihat dulu. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Jadi titik poinnya ada kelas 0, kelas 1 campur ya. Jadi ini titik boundary-nya kita gitu. Ya, pastinya ada satu yang error ya, karena beberapa yang error karena ini tidak linearly separable gitu. Terus log loss over iteration-nya juga lumayan bagus ya, kayak convex seperti ini. Ya, karena datanya sih memang nggak terlalu rumit gitu ya. Log cost function-nya juga convex ya. Oke, terus, nah, gue mau jelasin di sini nih. Jadi ada X boundary, ada Y boundary nih di sini. Jadi nanti matplotlib kita akan kasih titik-titik gitu garisnya. Ya, gimana akan membentuk garis? Kita kasih titik, nanti dia akan otomatis membuat garis. Nah, titiknya kalau X itu kan gampang ya. X itu ya cukup dari value dari X minimum sama X maksimumnya, terus kita pecah jadi 100 data intinya gitu. Nah, tapi kalau Y boundary ini kalian lihat di sini ada agak aneh gitu ya, ada weight 0 which is itu biasnya, weight 1 kalikan X boundary-nya terus dibagi sama
weights 2. Nah, ini maksudnya gimana ya? Jadi mungkin untuk lebih enaknya aku coba set show ya. Nah, sorry. Oke. Nah, biasanya kan W0 itu kan bias ya. Terus tambahkan W1, X1 ya kan, tambahkan W2, X2. Nah, ini kan antara lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 0 gitu. Nah, kita bisa misalkan, nah tadi kan X1 itu berarti X ya. Sedangkan X2 itu berarti Y-nya. Ya, kita mau cari Y-nya berapa nih gitu. Ya, berarti tinggal W2 ya, X2 minus ya. Berarti minus W0 tambah W1 X1 gitu ya. Terus tinggal X2 seperti ini. W0 W1 X1 per W2. Nah, jadi fungsinya seperti ini kayak teman-teman ya. Untuk membuat, untuk membuat fungsinya seperti ini ya. Jadi minus biasnya tambah W1 X1 ya, W1 kalikan X1 ya, expander itu X1, terus dibagi weights 2-nya di sini. Ya, jadi ketemu X2-nya atau Y-nya gitu ya. Oke, terus ini evaluasi, ini sebenarnya sih terkait nanti ya di video kita selanjutnya. Kita skip dulu aja ya. Terus nah, ini kalau kita pakai scikit-learn gimana? Karena di sini kita define manual ya functionnya. Kalau scikit-learn lebih pendek lagi teman-teman ya. Jadi di sini kita bikin datanya tuh gampang banget, tinggal make classification. Ini library atau function dari scikit-learn datasets gitu. Kita kasih 100 sampel, fiturnya ada 2 gitu ya. Terus modelnya kita cukup define logistic regression aja dari sklearn, scikit-learn. Terus the whole training hanya dalam satu baris aja teman-teman ya. X besar sama Y-nya kita fit. Di sini kita nggak perlu pakai train test speed dulu ya teman-teman, supaya lebih simpel aja gitu ya. Sebenarnya bisa kalau mau pakai train test split, tapi supaya lebih simpel kita skip dulu. Nah, kemudian di sini kita bisa memprediksi probability-nya ya. Di sini prediksi probability-nya berarti dari 0 sampai 1 ya, bukan 0 atau 1 ya. Supaya apa? Supaya kita bisa hitung log loss-nya di sini ya. Ada Y probability, ada Y di sini. Nah, terus kita print log loss-nya sebagai evaluasi lah di sini ya. Meskipun sebenarnya evaluasi untuk logistik lebih bagus yang di atas ya. Tapi it's okay ya. At least kita bisa mengestimasi log loss-nya berapa. Terus di sini kita tinggal visualize semua lah ya. Gue nggak akan jelaskan visualisasinya gimana. Nah, seperti ini ya. Jadi logistic regression-nya. Nah, sekarang ini agak berubah nih ya visualisasinya. Jadi di sini pakai contour namanya ya, contour F. Jadi ini ada warnanya gitu. Ya, mungkin ini kelihatannya kebalik ya teman-teman. Gue juga bingung. Kayaknya kelihatannya kebalik, tapi kalau dia dari log loss-nya sih harusnya ini benar ya. Kalau ini prediksinya terbalik, harusnya log loss-nya tuh gede banget. Ya, tapi ini lumayan kecil. Jadi harusnya ini cuma masalah pewarnaan aja sih. Ya. Ya sorry teman-teman, gue nggak terlalu mendalami ya untuk terkait visualisasi ya, karena gue bukan jarang ya memegang visualisasi sebenarnya. Gue lebih suka menganalisis algoritmanya gitu ya, bagaimana di belakang itu bekerja gitu. Ya tapi bebas ya bagi kalian kalau mau mencari sumber lain, it's okay ya. Sangat-sangat recommended juga ya. Kemudian multi-class classification. Nah ini untuk yang terkait softmax tadi ya. Jadi di sini kelasnya ada 3 ya. Kelasnya ada 3, fiturnya ada 2 ya. Karena ya Cartesian product aja, jangan terlalu banyak, nanti nggak bisa divisualisasikan. Nah, di sini logistic regression, tapi kita ada multi class-nya ya. Di sini ada opsinya multinomial atau beberapa kelas atau label gitu. Terus solver ini hiraukan aja ya, karena ini sebenarnya sebuah optimization function yang nanti kita akan belajar bareng di modul deep learning nanti ya. Terus sama ya, model.fit, API-nya sklearn kurang lebih seperti ini semua. Predict probability-nya,
ya, terus Y binarized. Nah, ini function juga ya dari preprocessing ini untuk membuat Y-nya ya. Mana tadi? Nah, ini Y-nya menjadi one hot vector gitu. Ya, yang aslinya ya, Y ini mungkin 012 gitu ya. Tapi kita buat one hot vector gitu. Terus kita kalkulasi lossnya. Dan ini coba kita run dulu ya. Kita coba lihat si itunya tadi. Y binarize-nya. Nah, ini one hot vector ya. Kalau 1 berarti di sini, kalau 2 di sini, kalau 0 berarti kayak gini gitu. Oke. Ya, kelihatan log loss-nya, terus kita visualize semuanya. Di sini ada color, untuk setiap color nanti kita print. Ya, lebih seperti itu, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini yang ini kelas 0, ini kelas 1, ini kelas 2. Kalau divisualisasikan kurang lebih seperti ini ya. Ini ada beberapa yang keluar sedikit ya, yang biru juga ada yang false. Ya, aku nggak tahu ya, ini nggak bisa coefficient matrix lagi ya, kalau misalkan bukan binary kayak gini. Sebenarnya bisa sih. Sebenarnya bisa sih. Ini berarti false. False positif ya kalau di sisi merah ya. Dia nebaknya ini merah positif padahal bukan gitu. Oke, nah log loss-nya segini gitu. Oke, kita hapus dulu ini. Kemudian kita lanjut multi-label classification. Nah, di sini ada untungnya ada library-nya sendiri, ada fungsinya sendiri ya. Membuat multi-label classification. Di sini sampelnya agak gede 300 ya. Fiturnya 2, kelasnya 3 ya. Tetap sama gitu. Tapi di sini multi label ya. Terus ini ya, ini gue jujur nih gue pakai AI bikinnya ya. Jadi di sini ada train test split teman-teman ya. Oke. Jadi ya it's okay, ada X train ya, ada yang tes, ada yang train sama ada yang tes Y-nya. Nah, di sini ada beberapa model ya. Ingat kok multi label itu beberapa model. Kalau multi class cukup satu model tapi outputnya beberapa. Kalau multi label outputnya sih mungkin binary ya, antara yes atau no untuk setiap kategori. Tapi modelnya itu dedicated untuk setiap kategorinya ya. Jadi makanya di sini untuk setiap kategori ya kita bikin model sendiri-sendiri nih. Makanya di sini ada looping ya. Terus kita tinggal fit aja, terus kita append ini ke array of model ya. Oke, terus kita hitung probability-nya ya, karena ini tadi seperti tadi ya, ada multi label, jadi kita for loop juga untuk mempredik probability-nya. Terus kita bisa mengkalkulasi log loss-nya ya, terus akurasi score. Nah, akurasi score ini kita pakai dari scalar matrix. Gitu ya, tinggal tesnya berapa, terus probability-nya kalau lebih dari 5 ya, berarti 1 gitu ya. Kalau kurang dari 5 berarti 0. Oke. Terus nah untuk plottingnya juga double for loop ya, karena udah untuk multi class, ini multi label lagi gitu. Ya. Oke, kita coba run. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Somehow ini akurasinya jelek teman-teman ya. Gue juga nggak tahu kenapa akurasinya jelek ya. Karena gue juga belum pernah ya memegang multi label gitu. Ya, kebanyakan sih multi label digunakan untuk gambar ya. Nah, tapi kalau secara visualisasi kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ini kayak bisa bertabrakan gitu ya. Jadi ini ada yang label 1 doang ya, label 1 doang, ada yang label 2 doang, terus ada yang kayak agak gelap, itu baru dua-duanya. Nah, kalau kalian cermat di sini itu ada lingkaran sama segitiga ya, berarti data yang label 0 sama label 2 sekaligus ditabrakin di sini ya. So, seperti itu kurang lebih teman-teman ya untuk logistic regression ya. Sorry kalau misalkan demonya kurang deep ya, karena jujur gue masih menyiapkan banyak materi-materi yang lain ya. Jadi gue mau fokusin yang penting aja, gue mau fokusin ke teori di sini ya. Kalau mau praktek mungkin nanti sebenarnya gampang ya, pakai ChatGPT bisa ya, bikin code-nya atau tinggal nyontek GitHub itu sebenarnya banyak ya untuk code-code-nya gitu. Tapi mungkin nanti akan banyak sekali perbedaan-perbedaan sedikit ya. Contoh kayak misalkan
yang mungkin kita baru kepikiran kayak oh iya gitu, misalkan ada epsilon seperti ini gitu, atau mungkin nah matplotlibnya kadang juga banyak yang aneh-aneh gitu ya, kayak gini gimana sih cara visualisasinya. Nah ini yang kalian nggak bisa dapet kalau kalian nggak demo ya, kalau kalian cuma teori kalian nggak bisa dapet nih maksudnya gimana gitu. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi di video ini kita belajar tentang logistic regression ya. Gua rangkum ya logistic regression. Kenapa kita pakai logistic regression? Kenapa nggak pakai linear aja ya? Kita udah tahu ya. Kenapa? Karena kalau linear itu ya sensitif ke outlier. Dan tanda kutip outlier ya, bukan outlier beneran. Terus logistic regression itu kita pakai sigmoid supaya mengkompres dari 0 sampai 1. Ya tapi ingat kalau mau nebak 0,1,1 ada thresholdnya. Ya mungkin di awal-awal setengah ya supaya imbang, tapi tergantung kasus teman-teman ya. Nah, terkait cost function ya, cost function kita nggak pakai MSE karena MSE itu terkait angka gitu ya, terkait suatu bilangan delta sesuatu. Tapi kalau logistic regression antara iya atau tidak, makanya kita pakai yang namanya log-loss regression. Jadi ada dua fungsi sebenarnya untuk yang y-nya 0 atau y-nya 1 ya. Terus ini kita bahas tentang beberapa matematika ya, derivation atau turunan dari cost function kita. Kita juga belajar tentang multi-class classification, bedanya apa sama multi-label gitu. Kita juga belajar apa itu softmax ya, kenapa fungsinya seperti ini gitu. Outputnya itu kenapa ada banyak gitu ya. Terus kita juga belajar cost function dari multi-class ya. Ada categorical cost entropy dan lain sebagainya. Multi-label juga kita juga belajar caranya gimana ya. Caranya sebenarnya sama kayak binary classification, logistic regression seperti biasa, tapi kita loop over kategorinya ya. Jadi itu teman-teman untuk video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir. Mohon maaf ya kalau banyak yang salah kata atau demonya kurang bagus ya. Gua akuin ya. Mohon maaf sekali lagi. So thank you teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.